bisa babi rizki. Nih, ini yang Allah nggak senang ini. Ya, kamu sibuk meninggalkan atau melalaikan sholat, mengundur-undur sholat, bisa babi rizki sebab mencari rizki. Bal nahnu natakafalu birizkika wa yahum. Kami, ini kata Allah. Kami yang akan menanggung rizki kamu dan rizki keluarga. Coba, ya. Ini udah jelas kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana alaihi Assalamualaikum salam idza nazala warahmatullahi bi ahlihi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, ya, kita lanjut lagi. Kita akan berbicara, melanjutkan seputar pembicaraan kita tentang rizki, ya. Di mana langkah-langkah sebelumnya telah kita jabarkan. Yang pertama, Allah berikan keluasan rizki, sejahtera hidup di dunia, yaitu dengan cara istighfar dan bertobat, ya. Berbanyak istighfar, Allah lipat gandakan hartanya, jelas sekali kalimatnya di surah Nuh. Kemudian yang belum punya anak, yang belum punya jodoh, Allah juga berikan, ya, dari sebab-asbab istighfar, mohon ampun. Kemudian di surah An-Nahl juga, yang ingin hidup hayatan thayyibah, yaitu di surah An-Nahl yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak, sejahtera, bahagia di dunia, harus beramal soleh, ya. Nah, bentuk amal soleh ini banyak, ya. Banyak bentuk amal soleh ini. Ada sholat, ada zikir, baca Quran, sholawat, ya. Yang akan kita bahas yaitu amal soleh yang pertama kali akan dihisab, ya, karena ini sebagai penentu dasar, ya. Apa yang pertama kali dihisab? Yaitu sholat, ya. Jadi dengan sholat inilah, ya, akan menjadikan seseorang menjadi hamba yang dicintai Allah. Kemudian akan Allah berikan kelayakan, Allah berikan kemudahan, baik di dunia dan di akhirat. Bahwa yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu sholat, ya, yaitu sholat. Maka dengan sholat ini bisa menarik rizki, ya. Makanya ada bahasa, siapa yang ingin dimudahkan dalam urusannya, dikeluarkan dari segala bentuk kesusahan, ya, masalah, maka yang pertama kali dibenahi itu adalah sholatnya, gitu. Jadi orang, ya, ingin keluar dari masalah, ingin keluar dari berbagai macam, ya, ujian, ya, berbagai macam cobaan, ya, musibah, apalah namanya pokoknya. Nah, itu harus memperbaiki sholat, ya, apalagi sholat subuh. Maka ini menjadi penentu. Ingin lunas hutang, ingin hidup layak, sejahtera, ingin mempunyai penghasilan sekian, ingin dapat jodoh, ingin punya anak, ya, ingin apapun lah, ya, itu sebenarnya harus memperbaiki sholat, ya, karena kita mintanya kepada Allah, ya, bukan kepada siapa-siapa, ya. Ini selalu saya tekankan, ini adalah jalur langit, ya. Ini adalah sesuatu yang Allah sudah janjikan. Jadi saya tidak berbicara tentang, oh, ada orang nggak sholat kok rezekinya lancar-lancar saja, ya. Lihat, dalam satu sisi barangkali lancar, ya, dalam sisi lain saya tidak jamin, ya. Tapi yang Allah inginkan, ya, sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, bahkan dalam sebuah hadis, ya, doa itu yang lebih didengar, ya, artinya lebih cepat diijabah itu cuma dalam 2 waktu, ya. Ada juga sih di tempat atau di waktu yang lain, tapi yang terkhusus dalam hadis Rasul jelaskan setelah sholat yang 5 waktu itu doa insya Allah lebih dekat diijabah. Kemudian setelah sholat tahajud, sholat malam, ya, sholat lail, itu. Makanya amal soleh, ya, kemarin ingin mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, maka harus beramal soleh. Amal soleh apa yang harus pertama kali kita jalankan? Sholat, ya. Karena amal soleh apapun, kalau sholatnya bolong atau sholatnya masih belum disiplin, ya, terutama yang Rasul ajarkan, ya, amal apa yang paling Allah cintai? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Itu, ya. Pertama, sholat di awal waktu. Jadi kita sholat, takbiratul ihramnya ikut dengan imam, ya. Terkhusus untuk laki-laki berjamaah di masjid. Itu.
Nah, maka Rasul lanjutkan yang kedua, birrul walidain, amal yang paling utama. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ya, ini bukti bahwa sholat adalah sesuatu yang paling penting. Ya, Rasul yang benar-benar Rasul tekankan kepada para sahabat adalah sholat. Ya, kalau berbicara pahala sudah pasti ya, dengan niat lillahi ta'ala, ya, Allah akan berikan pahala. Tapi sholat ini, segala amal ibadah ini bukan manfaatnya bukan hanya untuk akhirat. Ya, dunia pun, karena manusia ini tugasnya memimpin dunia, ya. Khalifatan fil ard, sebagai khalifah, maka tugas-tugas ibadah amal soleh yang Allah berikan di dunia ini semata adalah untuk kebaikan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itulah ya, dunianya akan sejahtera, di akhiratnya sudah pasti lebih sejahtera, akan mendapatkan surga. Ya, maka amal soleh yang pertama kali diperbaiki apa? Yaitu sholat. Ya, maka sholat inilah ya, jika ingin harta yang melimpah, minimal semua tercukupi kebutuhannya. Minimal biaya untuk segala apa yang sedang dihajatkan ada, ya. Untuk ini ada, ya, waluya, ya, apa bahasanya? Ya, pokoknya apalah bahasanya. Yang penting ketika kita sedang butuh, insya Allah ada, gitu ya. Nah, di sini Allah jelaskan di ayat di surah Toha, ya. Di ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalankan sholat. Jadi jangan, sholat, bosan sholat. Nah, itu berarti tidak sabar. Dan sebab bukan hanya sholat, tapi istiqomah sholat. Ya, istiqomah bukan cuma sekedar kita menjalankan sholat, bukan, tapi istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, subuh, asar, ya, zuhur, maghrib, isya, di awal waktu, ya. Lebih afdol berjamaah bagi laki-laki. Nah, itu ayatnya sudah jelas, ya. Yang ingin rizkinya melimpah, hutangnya lunas, ya, terbebas dari segala masalah, perbaiki dulu sholatnya, ya. Mau cari solusi di mana, nggak akan ada, ya. Solusi adalah adanya di Allah yang menciptakan, ya. Mintalah ampunan, mintalah dibukakan segala solusi, ya, dibukakan segala pintu kemudahan, itu kita mintanya kepada Allah. Coba kita lihat ya terjemahnya, ya. Terjemahnya di sini kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Artinya istiqomah, ya, sabar. Ya, memang kadang ada waktunya capek, ya, lemah, ya. Kadang waktunya males atau banyak kerjaan, tapi tetap sholat ini adalah nomor satu. Yang pertama kali dihisab sebelum amal ibadah yang lain, yang Allah hisab sholat. Jikalau sholatnya bagus, sholatnya tepat waktu, sholatnya tidak dilalaikan, ya, padahal ada juga di Al-Quran, ya, orang sholat tapi wail, celaka. Fawailul lil musallin. Nah, itu sholatnya yang tidak disiplin, males-malesan, ya, atau bolong-bolong, lebih parahnya lagi. Ya, ini kan menjadi sebuah pelajaran, ya, yang perlu kita ambil, bahwa ketika kita mementingkan ibadah kepada Allah, maka itulah. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu. Nah, ini disandingkan dengan rizki sholat ini. Nahnu narzuquk, dan kami yang akan memberikan rizki kepada kamu. Nah, jadi dari sholat itulah, ya, kami akan beri rizki. Jadi jangan gara-gara mencari rizki, gara-gara kerja, kemudian sholatnya ditinggalkan, gitu maksudnya. La nas'aluka rizqa, kami nggak minta rizki, kamu ngapain? Ya, kerja ninggalin sholat. Kamu ngapain kerja melalaikan sholat? Gitu. Kami akan memberikan rizki. Ya, perintahnya apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Coba dong, aku perintahkan kamu dan keluargamu untuk sholat. Ya, aku nggak minta rizki, kata Allah. Kamu yang akan aku beri rizki dengan jalan kamu sholat, taat kepada aku, istiqomah menjalankan sholat, rizkimu mengalir. Ya, kata Allah gitu. Coba kita lihat, ya, tafsirnya. Ini tafsir Al-Qurtubi, ya. Kita lihat di sini, ya. La nas'aluka rizqa. Ini bagian ini, ya. Bagian ini. Coba kita lihat. La nas'aluka antarzuqa nafsak wa iyahum. Kami tidak meminta untuk kamu
mencari rizki untuk dirimu dan orang-orang dan keluarga ya. Apalagi sibuk meninggalkan sholat sebab mencari rizki ini di sini. Wa tashtagila anis sholat bisa babi rizki. Nih, ini yang Allah nggak senang ini. Ya, kamu sibuk meninggalkan atau melalaikan sholat, mengudur-udur sholat, bisa babi rizki sebab mencari rizki. Bal nahnu natakafalu birizkika wa yahum. Kami ini kata Allah. Kami yang akan menanggung rizki kamu dan rizki keluarga. Coba ya, ini udah jelas kalimatnya. Fakana alaihi salam idza nazala bi ahlihi dhiqun amarahum bi salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluarganya mendapatkan suatu kesulitan dalam hal ekonomi ya, amarahum bis shalah. Contoh sebenarnya Rasul ya sederhana saja sih, ketika tidak ada makanan gitu ya, contoh di rumah keluarganya, istrinya, ya Rasul memerintahkan kepada keluarganya ya, kepada anaknya ya, Fatimah, kepada menantunya sahabat Ali itu untuk melaksanakan ibadah sholat, amarhum bis shalah. Wa qad qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Jadi sholat aja sebenarnya mah ya. Adapun kerja yaitu hanya sebatas wasilah ikhtiar ya. Yang terpentingnya adalah ibadah, karena manusia ini diperintahkan untuk ibadahnya, bukan untuk mencari rizki kemudian meninggalkan ibadah. Kan mencari rizki juga, kerja juga ibadah. Iya benar, kerja itu ibadah. Kenapa kerja ibadah tapi meninggalkan ibadah yang lain? Itu kan tidak masuk logika ya. Harusnya kerja itu ibadah, dan ibadah intinya sholat itu jangan sampai ditinggalkan ya, jangan sampai dilalaikan, diundur-undur. Ma uridu minhum mir rizki, kami tidak ingin rizki ya. Wa ma uridu ayut imun ini di ayat lain ya. Kami tidak menghendaki rizki dari kalian, kami tidak mau kalian juga untuk kasih makan kami. Nggak ada perintahnya ya. Allah itu tidak butuh rizki dari kita, juga sama tidak butuh kita kasih makan. Innallahu wa razzaq. Justru Allah lah ar-razzaq. Sigatnya mubalaghah ya. Ar-razzaq itu zat yang selalu, yang akan terus ya, yang akan memberikan banyak rizki. Nah, itu ar-razzaq ya. Makanya bisa juga dipakai, ini kan asmaul husna ya, dipakai untuk minta rizki yang banyak, ya razzaq, ya razzaq, atau ya fattahu ya razzaq, ya fattahu ya razzaq, ya fattahu ya razzaq. Nah, itu ya. Jadi inilah ya, amal soleh yang pertama kali harus kita laksanakan adalah benahi sholat. Ya, jadi sholat ini ya, makanya itu berusaha kita menjaga sholat di awal waktu, subuh ya, bangun subuh jam 4 gitu ya. Sebelum subuh itu sudah gelar sejadah, sudah datang ke masjid ya. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, daripada punya uang 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun, lebih mahal sholat 2 rakaat sebelum fajar, kata Rasul ya. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Apa yang akan didapatkan nanti di surga? Karena surga itu benar-benar luasnya, seluas langit dan bumi. Ya, bumi dengan langit lebih luas langit ya. Maka dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya. Manusia yang sholat 2 rakaat aja dapat lebih utama daripada dunia. Lebih utama dari dapat uang 100 miliar ya. Nantilah dapat kenikmatannya yang melebihi dunia itu nanti di surga. Adapun keberkahannya sudah bisa dinikmati ya. Jadi orang yang menjaga sholat, terutama sholat subuh, bangunlah sebelum subuh. Ini masuk juga ke dalam kategori doa Rasul ya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi semakin pagi kita bangun, terutama menjalankan ibadah sholat subuh, itulah yang akan mendapatkan keberkahan gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayah, inayah, juga hasil keberkahan ibadah kita berusaha memperbaiki sholat ya. Yang punya hutangnya lunas ya. Coba 40 hari. Ya, amalkan ini 40 hari. Punya hutang berapa? Silahkan niatkan setiap pada sholat memohon kepada Allah ya. Karena ini dekat diijabah ya. Jadi perbaiki sholat, setelah pada sholat silahkan berdoa ya. Yang punya hutang silahkan adukan kepada Allah. Kemudian yang belum ada jodohnya minta sama Allah. Yang belum punya kerjaan yang layak ya, terserah minta kerjaan atau minta uang yang banyak. Kalau minta kerjaan Allah kasih kerjaan, tapi kalau minta uang yang banyak nanti dikasih uang yang banyak dan bekerja ya. Ya sah-sah saja ya. Bagaimanapun caranya Allah bisa gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan ya, pelajaran untuk kita untuk bisa menjaga sholat agar mendapatkan keberkahan di dunia ya, dan akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.